Poin-poin pembelaan Habib Rizik Syihab. 1. Habib Rizik Syihab menyebut Mahfud MD, Jokowi, Gibran, menantu Jokowi, Bima Arya, dan beberapa yang lain dalam nota pembelaannya. Melalui surat eksepsi, Habib Rizik Syihab mengaku heran mengapa kerumunan yang timbul saat dirinya tiba di Bandara Soekarno-Hatta malah tidak diproses hukum. Padahal sebut dia, saat itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan ke publik bahwa dirinya akan tiba di Indonesia pada tanggal 10 November 2020. Saat itu pula, kata Habib Rizik Syihab, Mahfud MD justru mempersilahkan massa pendukung untuk menjemput di bandara. Ledakan jumlah massa penjemput di bandara adalah akibat dari pengumuman kepulangan saya dari Saudi yang diumumkan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD di semua media TV nasional sambil mempersilahkan massa datang untuk menjemputnya, kata Habib Rizik Syihab dalam dokumen eksepsi. Kedua, klaim pernikahan dengan prokes dan bayar denda. Kendati mengaku tak menerima pemberitahuan soal protokol kesehatan, Rizik mengklaim bahwa persepsi pernikahan putrinya di Petamburan pada tanggal 15 November 2020 digelar dengan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, dia juga mengatakan dirinya dan panitia Maulid Nabi Muhammad SAW telah membayar denda sebesar 50 juta atas pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di acara Maulid Nabi pada tanggal 14 November 2020. Oleh karena sudah membayar denda, tim kuasa hukum Rizik menilai bahwa tidak semestinya proses hukum dilakukan terhadap kliennya. Maka menurut asas nebis in idem seharusnya tidak dapat dilakukan proses hukum, tulis kuasa hukum. Nebis in idem secara umum dapat diartikan sebagai asas hukum yang menyatakan perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya. Nomor 2, tidak dapat pemberitahuan protokol kesehatan. Masih di persidangan kasus kerumunan di Petamburan, Habib Rizik Syihab melanjutkan pembacaan eksepsinya dengan menyatakan tak pernah menerima pemberitahuan terkait protokol kesehatan. Adapun pemberitahuan terkait protokol kesehatan yang dimaksud adalah dari Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara, Kapolres Metro Jakarta Pusat Heru Novianto, dan Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Pusat Ferguson. Jawaban saya bahwa saya tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan mereka. Saya pun tidak pernah menerima pemberitahuan mereka tentang prokes baik lisan maupun tulisan, ungkap Rizik. Dia juga mengaku tak tahu apakah Bayu, Heru, dan Ferguson bertemu dengan panitia acara Maulid Nabi di Petamburan atau tidak. Berpegang hal tersebut, Habib Rizik Syihab mengatakan bahwa jaksa penuntut umum telah mengarang bebas pernyataan bahwa ketiganya telah menyampaikan pemberitahuan protokol kesehatan kepada dirinya yang kemudian tak dipatuhinya. Jadi, jaksa penuntut umum jangan mengarang cerita yang penuh kebohongan sehingga dakwaan jaksa penuntut umum tidak lebih dari berita hoaks yang penuh bohong dan dusta, nilai Habib Rizik Syihab. Ketiga, pada persidangan Habib Rizik Syihab membandingkan kerumunan lain yang juga melanggar protokol kesehatan tetapi tidak diproses hukum. Bahkan ia menyebut beberapa kerumunan yang dinilainya sama-sama melanggar protokol kesehatan dan dilakukan oleh tokoh nasional mulai dari artis, pejabat hingga presiden. Terang-terangan, Habib Rizik Syihab mengungkit kerumunan yang terjadi saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Maumere, Nusa Tenggara Timur. Ia mengaku heran karena kerumunan itu justru dinyatakan tak ada unsur pelanggaran protokol kesehatan oleh Polri. Apa karena pelakunya adalah seorang presiden sehingga boleh suka-suka langgar hukum secara terang-terangan yang disaksikan jutaan rakyat melalui media? Tanya Habib Rizik Syihab. Tak hanya itu, putra dan menantu Jokowi yaitu Gibran, Raka Buming, dan Bobi Nasution juga turut disinggungnya. Habib Rizik Syihab menilai kerumunan yang muncul pada masa kampanye Pilkada Gibran dan Bobi juga melanggar protokol kesehatan. Jadi jelas bahwa
proses hukum terhadap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan adalah bentuk diskriminasi hukum. Nilai dia. Keempat, tuding Bima Arya. Bergeser ke persidangan kasus tes swab Rumah Sakit Umi, Habib Rizik Syihab menuding Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto telah menimbulkan kehebohan soal perawatan yang dijalannya di Rumah Sakit Umi. Tak sampai di situ, Habib Rizik Syihab juga menuding pernyataan Bima Arya di berbagai media telah mendorong munculnya isu kesehatan dirinya. Dia mengaku sengaja merahasiakan perawatan di Rumah Sakit Umi agar tidak ada yang membesuk, tidak mengganggu perawatan, serta tidak menimbulkan kehebohan masyarakat. Dan menurutnya inilah hak pasien, hak pribadi pasien. Hingga pada 26 November 2020, Direktur Utama Rumah Sakit Umi Andi Tata mengungkap perawatan Habib Rizik Syihab kepada Bima. Semestinya kepolisian dan kejaksaan memproses para pejabat yang selama ini sebar kebohongan tentang COVID-19. Jadi bukan menangkap Habib Rizik Syihab yang dianggap bohong tentang penyakitnya atau tentang COVID-19 yang mengenai dirinya. Kebohongan yang harus diproses menurut Habib Rizik Syihab adalah Menko Polhukam Mahfud MD membohongi masyarakat bahwa cukup dengan olahraga untuk menghadapi pandemi COVID-19. Demikian tertulis dalam eksepsi yang diterima dari kuasa hukum Habib Rizik Syihab seusai sidang Jumat 26 Maret 2021. Kuasa hukum Habib Rizik Syihab menyampaikan eksepsi dibaca langsung oleh Habib Rizik Syihab dalam persidangan. Namun sidang pembacaan eksepsi tidak terpantau baik secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur maupun secara virtual di kanal YouTube Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Setelahnya baru jurnalis diberikan izin memantau sidang tetapi melalui layar di area Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Menko Maritim Luhut membohongi masyarakat bahwa virus corona tidak kuat dengan cuaca Indonesia. Habib Rizik Syihab juga mengungkit pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Perhubungan Budi Karya. Menko Perekonomian Airlangga membohongi masyarakat bahwa corona tidak akan masuk ke Indonesia. Mantan Menteri Kesehatan Terawan membohongi masyarakat bahwa orang sehat hadapi COVID-19 tidak perlu masker dan yang sakit pun akan sembuh sendiri sehingga tidak perlu diobati. Menteri Perhubungan Budi Karya membohongi masyarakat bahwa nasi kucing membuat kebal dari corona, ungkapnya. Demikianlah poin-poin pembelaan dari Habib Rizik Syihab yang disampaikan pada sidang di Pengadilan Jakarta Timur.